menjaga budaya di era arus globalisasi. Seperti apa tantangannya? Inilah kami bersama penulis buku Nurlin Muhammad di channel Aswan Mendajaya. Selamat datang di Kabupaten Buton Utara, Barata Kulisusu, Lipu Tinadia Penusara, yang terkenal dengan kearifan lokal dan pesona wisatanya. Nurlin Muhammad penulis buku tentang orang Kulisusu, identitas dan kekuasaan, dan sekarang dalam proses penyelesaian buku keduanya. Lantas, seperti apa perkembangan sejarah orang Kulisusu? Bagaimana wilayah Kulisusu terintegrasi dalam kekuasaan Kesultanan Buton? Bagaimana menangkal pengaruh budaya asing? Inilah bincang-bincang kami dengan Nurlin Muhammad di channel Aswan Mendajaya. Oke, selamat sore Pak Nurlin. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, senang bisa ketemu dengan Anda di sore hari ini. Oke, baik. Saya minta waktunya sedikit untuk bincang-bincang terkait dengan bagaimana orang Kulisusu dan identitasnya. Ya, kita akan berbincang-bincang seputaran ini tentang budaya, tentang bagaimana orang Kulisusu. Di tahun 2014, 2014, 2015 Anda telah menulis beberapa satu buku, dan itu mungkin sudah terbit. Nah, Anda menulis buku tentang orang Kulisusu, identitas dan kekuasaan. Bisa Anda jelaskan hal-hal apa yang dibahas di dalam buku itu? Oh iya. Pada dasarnya ada 3 hal yang saya jelaskan dalam buku itu. Yang pertama itu adalah bagaimana hubungan historis antara Buton dan Kulisusu berlangsung dalam satu periode waktu yang panjang. Kemudian bagaimana strategi kuasa orang Buton, Kesultanan Buton maksudnya, dalam memantapkan kekuasaannya di wilayah Kulisusu. Dan ketiga, bagaimana orang Kulisusu memaknai hubungannya dengan Kesultanan Buton itu pada masa kini. Ya, jadi 3 hal itu yang saya uraikan dalam buku itu. Buku ini sebenarnya adalah tesis saya yang saya tulis pada tahun 2014 tahun 2000 sampai tahun 2015, dan pada tahun 2017 alhamdulillah diterbitkan oleh penerbit Ombak Yogyakarta. Oke. Iya, ini menarik sekali untuk kita bincang-bincangkan. Saya pernah membuka dan membaca buku Anda, tapi di benak saya berpikir begini, dari segi bidang keilmuan Anda terakhir menekuni ilmu antropologi, tetapi di dalam buku itu Anda begitu kental dengan pendekatan sejarah. Ini yang saya ingin tahu, seperti apa? Oh iya, sejarah dan antropologi itu sebenarnya pada dasarnya tidak bisa dipisahkan, karena antara pendekatan sinkronik yang dipakai oleh sejarah, diakronik yang dipakai oleh sejarah, dan pendekatan sinkronik yang dipakai oleh antropologi itu sebenarnya adalah 2 sisi mata uang yang sama. Tidak mungkin ada satu peristiwa sejarah yang sifatnya diakronik yang memanjang dalam waktu jika tidak ada peristiwa-peristiwa sinkronik yang terjadi pada satu saat tertentu. Tidak mungkin ada satu peristiwa sejarah kalau tidak ada peristiwa sinkronik. Tidak ada diakronik tanpa ada sinkronik. Jadi diakronik itu adalah sinkronik yang berjalan dalam fase-fase waktu tertentu. Jadi kenapa saya menggunakan pendekatan sejarah? Selain karena saya punya latar belakang di pendidikan sejarah pada saat mengambil S1, itu juga alasannya antropologi dan sejarah itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu tadi, tidak mungkin ada satu peristiwa diakronik tanpa ada peristiwa-peristiwa budaya yang berjalan pada fase-fase tertentu. Jadi itu kenapa saya harus menggunakan 2 itu. Jadi di dalam buku ini sebenarnya mengambil metode sejarah yang mengantropologi, antropologi yang menyejarah. Nah, jadi itu kenapa diambil itu, karena
fenomena yang dipelajari itu berlangsung dalam kerangka waktu yang panjang. Jadi seperti itu. Oke, baik. Iya, makanya saya agak sedikit ingin bertanya, loh, ini kan keilmuannya adalah antropologi, lalu di dalam buku itu banyak mengupas tentang sejarah. Jadi saya agak sedikit bingung, sehingga saya ingin bincang-bincang dengan Baba. Nah, ternyata beberapa alasannya ini hari ini saya dengar ternyata inilah alasannya, dan mudah-mudahan juga para masyarakat yang sudah pernah membaca buku ini, inilah sebenarnya latar belakang dari keilmuan Saudara Nurlin, bahwa dia adalah antropolog, kemudian di strata 2-nya mungkin dia mengambil strata 1-nya mungkin dia mengambil sejarah. Nah, sehingga mungkin bisa dipadukan seperti penjelasan tadi. Baik, mungkin Anda kan sudah lama melakukan penelitian tentang sejarah dan kebudayaan, baik itu mungkin dari strata 1 S1 kuliahnya, dan kebudayaan masyarakat Kulit Susu ini, kira-kira menurut Anda orang Kulit Susu itu berasal dari mana? Ini yang perlu kita dengarkan penjelasannya, karena penelitian tentang sejarah dan kebudayaan masyarakat Kulit Susu, kira-kira menurut Anda itu seperti apa? Mereka ini berasal dari mana? Mungkin bisa Anda jelaskan supaya kita juga ada edukasi untuk bagaimana bisa kita menjadikan referensi seperti itu, mungkin baik generasi-generasi milenial kita yang ingin tahu tentang sejarah orang Kulit Susu, seperti itu mungkin, Bung Nurlin. Oh iya, sebenarnya asal usul orang Kulit Susu itu lebih mendalam saya bahas di buku kedua saya ini. Saya menaruhnya di bab pertama karena saya menganggap itu adalah hal yang penting, dan pada tahun 2018 lalu saat seminar kebudayaan itu ada satu peserta yang tanya kepada saya, kira-kira menurut Bapak dengan kajian atau dengan penelitian yang sudah dilakukan, bisa enggak memutuskan dari mana asal usul orang Kulit Susu itu? Nah, pada waktu itu saya mengatakan dalam banyak versi, karena sebagai antropolog saya harus mendengarkan penjelasan atau versi orang lokal itu. Tidak mungkin saya mau bantah penjelasannya orang lokal, karena orang lokal menjelaskan dirinya berasal dari Bungku, berasal dari Torlaki, berasal dari muncul sendiri dari batu. Ada penjelasan-penjelasan seperti itu, sehingga di buku pertama saya itu saya merangkumnya berdasarkan namanya native voice, versi orang lokal. Di buku kedua saya ini saya mencoba untuk melihat beberapa hasil penelitian, terutama itu adalah pendekatan bahasa. Tapi sebenarnya kalau mau lebih rigid membahas asal usul orang Kulit Susu itu, lebih rigidnya, lebih pasnya itu harus ada tes genetika. Kalau ada tes genetika, kita bisa ya secara teori orang itu ya dalam punya Jared Diamond misalkan, penanggalannya sekitar 1 juta tahun yang lalu itu orang itu baru keluar dari Afrika. Out of Africa, itu teori out of Africa 1 juta tahun yang lalu, dan manusia modern itu sekitar 1 juta tahun yang lalu sudah berevolusi di Afrika Timur. Jadi itu penjelasannya. Kalau dirunut secara genetik pasti akan ke sana nanti, tapi secara urutan secara genetik itu juga pasti akan melihat bagaimana pola migrasi itu dari sana sampai ke Kulit Susu ini. Hanya hari ini kan kita belum punya hasil penelitian atau tes genetika seperti itu. Yang kita punya sekarang itu adalah beberapa bukti linguistik yang menggolongkan bahasa Kulit Susu itu dalam rumpun bahasa Bungku. Jadi bahasa Kulit Susu adalah subfamili bahasa Bungku. Subfamili ya? Subfamili dalamnya. Ada kemiripan? Ada kemiripan, 81% menurut David Mead. Oh, menurut David Mead ya. Itu ada kemiripan. Dan pola migrasi itu sebenarnya kita kalau dilihat dari konteks kedekatan bahasa, kita sebenarnya adalah orang-orang atau suku Austronesia yang
berasal dari daratan Sulawesi. Dalam hal ini kalau dilihat dari segi linguistik itu Bungku, yang kemudian menyebar kemungkinan lewat Menui, kemudian lewat Mawoni, dan kemudian masuk ke wilayah Buton Utara sini. Secara bahasa kita jauh berbeda dengan Buton. Jadi saya sempat mengatakan dalam diskusi dengan Prof. Laniampe, memang secara asal usul Kuli Susu ini tidak sama dengan Buton, tapi secara politik kita akhirnya bersatu di dalam kekuasaan Kesultanan Buton, tapi secara asal usul kita berbeda. Ada teori yang menjelaskan bahwa suku bangsa Austronesia itu yang akhirnya menjadi cikal bakal suku bangsa Austronesia yang berada di Kepulauan Indonesia, termasuk Kepulauan Polinesia di dekat Selandia Baru sana. Itu bergerak dari Yunan, Cina Selatan sekitar 2500 sebelum Masehi. Jadi ada beberapa gelombang, ketika dia masuk Filipina terbagi dua itu gelombang kelompoknya. Ada yang ke arah timur itu yang menuju Polinesia, tapi dia singgah dulu di Maluku. Dari Maluku kemudian itu satu gelombang ya. Satu gelombangnya masuk, satu kelompoknya masuk di daratan Sulawesi. Nah, kemungkinan kita adalah migrasi dari daratan Sulawesi tersebut. Artinya sudah lama tinggal di Bungku. Nah, kalau melihat kemiripan bahasanya, kita ini berpisah dengan Bungku itu belum terlalu lama, karena belum ada kesempatan ya, kalau menurut teori Jari Diamond, kalau satu kelompok itu manusia sudah berpisah terlalu lama, maka dia ada kesempatan untuk mengembangkan bahasanya sendiri, sehingga terjadi perbedaan yang cukup luas besar terhadap bahasa itu. Tapi kalau dilihat dari kemiripan bahasa yang belum terlalu jauh, kemungkinan kita belum terlalu lama bermigrasi ke wilayah Kuli Susu ini. Itu juga bisa dibuktikan bahwa rumpun keluarga di sini, terutama di Kecamatan Kuli Susu ini, kita masih bisa hitung rumpun keluarganya. Artinya belum lama kita ini menyebar. Kemudian bagaimana kita bagaimana Ronta diisi apa semua itu, bagaimana Ulu Nambo diisi itu kan masih ada memorinya orang di sini mengingatnya bahwa di sana itu dulunya adalah kebun, kemudian terutama di zaman Jepang orang baru bermigrasi ke sana. Artinya cara kita mengisi wilayah Kuli Susu ini belum terlalu lama ya. Dalam ingatan masyarakat itu pola migrasinya masih diingat. Jadi mungkin ya kemungkinan abad 10 ke atas lah kita mulai tinggal di orang Kuli Susu mulai menempati wilayah ini. Tapi itu baru hipotesis saya. Ini perlu didukung oleh penelitian lanjutan. Kemudian bukti berikutnya itu adalah bukti keramik yang ditemukan oleh Balai Purbakala Makassar ya. Jadi mereka menemukan satu bukti keramik yang paling tua itu yang ditemukan sejauh ini ya. Itu yang berasal dari abad ke-15 sampai 16. Abad ke-15 sampai 16. Ya, itu yang dan itu mirip dengan keramik yang tersebar luas di Semenanjung Asia Tenggara. Nah, itu menunjukkan ya bukti linguistik dan temuan arkeologis berupa keramik itu ya, seolah-olah saling mengisi, hingga itu memperkuat hipotesis saya tadi bahwa memang kita berasal dari dua gelombang tadi ini, dua gelombang yang masuk tadi ada yang ke arah timur sehingga di Maluku, kemudian ada yang masuk di daratan Sulawesi ya. Kemungkinan kita adalah bagian dari yang daratan Sulawesi ini, suku bangsa Austronesia yang masuk di daratan Sulawesi. Tapi kita datang di Kuli Susu ini sudah berasal dari Bungku. Nah, kalau dilihat dari bahasa ya, mungkin seperti itu. Oke. Jika seperti itu kemungkinan asal-usul orang Kuli Susu, bagaimana Anda bisa menjelaskan perkembangan sejarah orang Kuli Susu ini? Ini yang perlu kita dengarkan penjelasannya seperti apa. Kalau mau menjelaskan perkembangan sejarah, maka harus orang Kuli Susu harus dibabakan dalam tiga periode ya. Ada 3 babakan dijelaskan ya, dalam 3 periode. Ya, pembabakan atau periodisasi masa yang harus diuraikan. Pertama itu adalah
Kuli Susu sebelum tergabung dengan Kesultanan Buton. Kemudian Kuli Susu